mengganggu waktunya di pagi hari ini nih. Ya. Jadi tujuan saya ke sini, Pak Anton, di sini seperti yang kita janjikan di hari kemarin, ya, saya mohon izin mau melaksanakan observasi di kelasnya Pak Anton. Jadi hari ini saya melaksanakan pra-observasi terlebih dahulu. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Pak Anton sebagai modal saya nanti di saat pelaksanaan observasi. Oke, Pak Anton, kita mulai saja. Yang pertama, sekarang hari Selasa ya Pak Anton ya, Selasa 13 Februari. Oke, 2024. Mata pelajarannya Peminatan KJ. Maaf Pak, bukan peminatan tapi dasar-dasar PJKT. Dasar PJKT. Iya. Baik. Oke, untuk kelasnya sendiri Pak Anton? Kelasnya kelas 10 berarti kelas 10 TKJ 4. TKJ 4. Kelas 10 TKJ 4. Oke, Pak. Untuk pelaksanaannya nanti insya Allah tidak hari ini mungkin ya Pak Anton, Ya. nanti kita laksanakan di hari Kamis, hari Kamis 15 Februari nanti. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran besok itu seperti apa Pak? Untuk pada minggu atau di tanggal tersebut ya, sesuai dengan modul ajar, tujuan pembelajarannya itu adalah peserta didik diharapkan bisa mengenal perangkat keras komputer, kemudian menelaah fungsi-fungsi dari yang keduanya ya, yang keduanya menelaah fungsi dari perangkat keras tersebut. Ada dua tujuan pembelajaran ya? Iya, betul. Terkait masalah area pengembangan yang hendak dicapai dari tujuan pembelajaran tersebut, apa saja Pak? Area pengembangan yang diharapkan dari kedua tujuan tersebut adalah peserta didik itu bisa menunjukkan gitu ya, barang-barang atau perangkat keras yang nanti akan digunakan untuk pada saat pembelajaran, kemudian bisa menjelaskan serta menganalisa apa fungsi dari kedua perangkat keras tersebut gitu ya. Berikutnya adalah pengembangannya adalah lebih ke ini mencapai, karena nanti juga bentuknya seperti diskusi Pak gitu ya, jadi ada terjalin kerjasama antar teman gitu ya untuk menganalisa atau menelaah dari perangkat keras yang nanti akan dipraktekkan. Cukup menarik Pak Anton ya, area pengembangannya dari mulai konten dan kompetensinya semua sudah tergambar di sini. Ya. Nah, mungkin untuk strategi yang akan dipersiapkan Pak Anton untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, untuk strateginya yang pertama yang pasti adalah saya menyiapkan media ajarnya Pak. Media ajar di mana selain berupa bahan buat presentasi, juga ada penggunaan aplikasi yang untuk nanti ada pretest dan post-testnya untuk mengetahui pengetahuan awal dan setelah pembelajaran. Kemudian juga ada penggunaan ini Pak, aplikasi berbasis virtual, lebih tepatnya AI, VR, virtual reality, tapi ini hanya berbasis HP saja gitu ya, jadi tidak menggunakan kamera khusus, kacamata khusus. Dan strategi berikutnya adalah
untuk diskusi pengelompokan sesuai dengan jadi secara random saja sih strategi untuk pengelompokan diskusinya nanti gitu. Tujuannya adalah supaya antar kelompok atau antar anggota dalam kelompok itu bisa bekerja sama gitu. Karena setiap pertemuan ketika ada diskusi pasti seperti itu gitu. Baik, Pak Anton, sangat menarik ya untuk strateginya dari mulai memperhatikan media, kemudian perangkat-perangkat yang lainnya sampai diperhatikan juga tentang pengelompokan kelompoknya. Ya. Mungkin untuk kegiatan observasi besok di hari Kamis itu nanti insya Allah saya duduk di belakang Pak. Insya Allah tidak akan mengganggu jalannya pembelajaran, jadi Pak Anton santai saja, rileks saja untuk melaksanakan pembelajaran. Mungkin itu saja Pak Anton, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat? Udah pada sarapan? Belum. Tidak apa-apa. Cuma nanti ya seperti biasa, karena hari ini adalah kegiatannya pembelajaran sampai sore, biasakan minimal pagi itu sudah ada asupan gizi yang masuk, ya. Kalau kami baik, sebelum kita mulai pembelajaran, langkah baiknya salah satu KM silakan untuk memimpin doa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Serpon salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mau ngecek kehadirannya dulu. Yang tidak hadir di sini ada harusnya 35 ya. Agil tidak hadir ya? Sudah. Sekarang yang tidak ada Rina, Risa, dan Sasya. Sedang kemana? Makasih. Apa? Oke, tidak apa-apa. Yang lainnya hadir ya. Dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan 3 jam ke depan sehat semua ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai, seperti biasa, mungkin sudah berulang kali juga Bapak Ibu yang lain menyampaikan bahwa sebelum belajar sudah harus siap ya. Mulai dari fisiknya, mulai dari perangkat belajarnya seperti alat tulis, kemudian juga penggunaan handphone yang biasanya selama ini ketika belajar ada yang masih sibuk dengan game-nya ya. Jadi kita sepakati hari ini mungkin seterusnya ketika terutama handphone ini kalau tidak digunakan atau tidak diperlukan disimpan dulu. Tapi ketika ada informasi harus digunakan silakan digunakan ya. Jadi handphonenya boleh disalin dulu. Baik, sebelum kita masuk ini ada tes awal dulu nih ya. Tes awal untuk mengetahui sejauh mana penguasaan kalian atau sudah pahamkah tentang materi yang akan diajarkan ini. Tapi yang sudah ada? Sudah masuk? Kuisisnya? Ada? Pastikan nanti namanya nama yang asli ya. Di bagian ini jangan yang mulai ya. Gak apa-apa, langsung aja. Ini tidak melihat waktu ya, jadi langsung aja ya. Dan untuk materi ini
perangkat komputer yang kalian tahu apa saja? Ya, scanner, keyboard, mouse, apa lagi? Joystick. Ada yang lain? Tidak. Perangkatnya tadi yang sudah disebutkan selain disebutkan oleh Alfian. Monitor, casing, case, terus power supply, apa lagi? Hard disk, motherboard. Jadi untuk hari ini kita akan tadi materi yang dipelajari adalah tentang perangkatnya, kemudian fungsi-fungsinya. Nah, dari tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari ini adalah setelah pembelajaran ini diharapkan kalian bisa mengetahui fungsi dari fungsi perangkat apa saja yang ada di komputer. Kemudian nanti juga peruntukannya buat apa saja. Dalam arti nanti ada kasus di mana berbeda kegunaan si komputer, berbeda juga spek atau spesifikasi perangkatnya. Lalu setelah pembelajaran ini fungsi dari semua perangkat itu jadi lebih tahu. Jadi nanti kita akan belajar di sana. Oke, terima kasih Budi. Nah, ini ada kasus nih. Ya. Nah, si Budi ini mau beli komputer, gitu. Jurusan TKJ. Dia butuh untuk 3 pekerjaan, untuk desain, grafis, untuk CAD, dan untuk kantor. Gitu. Nah, masing-masing pekerjaan ini membutuhkan spesifikasi yang masih berbeda-beda. Nah, sekarang secara berkelompok, silakan nanti secara kelompok diskusikan kira-kira spesifikasi yang cocok untuk 3 dari ini apa saja. Oke, untuk pembagian kelompok sesuai dengan kemarin Bapak sudah share, ya, dan sudah Bapak bagikan. Silakan nanti duduk secara berkelompok, kemudian bagi tugasnya nanti misalkan ada yang membrowsing atau mencari perangkatnya apa saja, kemudian nanti ada Bapak akan bagikan ini lembar jawabannya, nanti silakan isi di sini. Dan ada juga yang nanti menginputkan atau membuatkan presentasi di Canva-nya. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perhatikan ya, di kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. 1 dan 4 desain grafis, 2 dan 5 game, 3 dan 6 spesifikasi untuk kantoran, ya.
Yang lainnya? Mohon perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alfian Fajar Pratama. Saya Ayu Pratari. Di sini kami kelompok 2 akan menjelaskan tentang spesifikasi komputer untuk game. Yang pertama itu ada prosesor. Prosesor Adalah sebagai proses segala instruksi pada komputer. Yang kedua adalah motherboard. Motherboard adalah sebagai Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang tadi sudah kalian browsing, kalian cari dalam keseharian sebetulnya pasti akan mengalami hal yang sama gitu, ya. Suatu saat ketika kalian akan membeli PC ataupun laptop, itu pasti akan menyebutkan kasus yang dialami oleh tadi kasus awal atas nama Budi. Pengen beli sesuatu, kebutuhannya buat apa? Tadi kebutuhannya buat desain grafis. Nah, untuk yang desain grafis berarti otomatis yang lebih ditekankan adalah lebih ke apanya kalau desain? Spesifikasi komputernya. Yang belum ini nanti tinggal gabung saja ya. Mulai. Waktunya sama 5 menit. orang yang lihat gambar ini merupakan papan Masa? Ada. Tanggapan kalian, ini ada refleksinya, ada masukan buat Bapak depannya sama terus langsung. Ini jawabnya bebas, hanya satu, hanya 3 pertanyaan. Jawaban singkat saja. Jawaban singkat. Tidak perlu mikir ya. Menurut pendapat pribadi masing-masing. Nah, untuk nanti kita akan lanjut ke materi tentang perakitan yang selalu akan kita tetap buka lagi di hari Jumat sama waktunya di jam 8. Dan untuk hari ini terima kasih. Sebelum ditutup silahkan ditutup dengan doa. KM silahkan dipimpin. Sebelum pulang, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sudah masih mulai. Sudah selesai. Saya salam. Sudah kita laksanakan observasi atau supervisi akan sebelumnya. Untuk sekarang ini kita diskusi ringan, diskusi ringan
bahasa ini pasca observasi kelas kita melakukan sedikit diskusi ringan tentang apa yang sudah kita laksanakan, kemudian kita mengecek dari apa yang kita diskusikan di awal observasi, kemudian dilaksanakan di observasi, nanti kita diskusikan secara singkat pada hari ini. Untuk kegiatan observasi kemarin mantap sekali. Saya lihat Pak Anton sudah betul-betul memang menguasai kelas dengan baik, kemudian siswa juga diberdayakan sebaik mungkin. Kemudian kemarin yang menjadi tujuan observasi pemanfaatan teknologi juga sudah diterapkan, dan sangat menarik. Saya sangat menarik dari hasil observasi kemarin. Mungkin catatan dari saya kemarin di porsi kegiatan kemarin dari mulai pembelajaran tujuannya dari mulai pendahuluan tidak penutup ya pokoknya. Kemarin ada satu poin mungkin mindfulness yang belum muncul di sana. Mungkin Pak Anton bisa munculkan itu, tetapi secara keseluruhan kegiatan dari mulai expliking, dari mulai pemanfaatan teknologi yang sesuai kita obrolkan di awal itu sudah berjalan dengan sangat baik gitu ya. Itu sedikit apa ya, evaluasi atau sedikit masukan dari saya yang terhadap kegiatan observasi. Mungkin selain itu juga saya mau ya sedikit diskusi mungkin terkait masalah refleksi dari kegiatan yang sudah kita laksanakan dari pra, kemudian observasi. Mungkin ada refleksi apa yang bisa Oke, baik Pak Asep, sudah bisa menjadi yang melihat atau memberikan masukan ketika apa yang sudah saya lakukan di kelas memang kebetulan saya butuhkan Pak. Jadi kita jadi tahu apa nih kelemahan kita, apa kekurangan kita, apa yang belum tersampaikan ke anak-anak ya. Nah, dari apa yang sudah kita lakukan mulai dari awal kita observasi, kemudian observasi, dan dengan sekarang jadi saya bisa mengetahui bahwa ternyata apa yang selama ini sudah saya susun dalam bentuk modul ajar, kemudian apa yang sudah saya praktekkan langsung di kelas memang masih ada yang kurang ya. Nah, pada saat ini itu akan jadi bahan refleksi buat saya ke depannya, baikkan apa yang akan input ke anak-anaknya gitu ya. Seperti tadi kata Pak Asepnya bagian mindfulness satu dalam arti kesiapan siswa dalam menerima materi ya. Dan ya terima kasih gitu ya, saya akan membantu sekali hal saya untuk lebih baik lagi dalam proses pembelajaran berikutnya. Itu mungkin terkait masalah mindfulness itu catatan saya. Mungkin ada dari hasil observasi kemarin, dari pra-observasi sampai observasi, menurut Anton apa nih yang istilahnya perlu dikembangkan kembali oleh Pak Anton selain tadi yang Oke, baik Pak. Dari yang kemarin juga sebetulnya masalah pemanfaatan teknologi juga Pak ya. Pemanfaatan teknologi meskipun dalam pelaksanaannya saya sudah menggunakan itu. Nah, cuman memang dari siswa itu sendiri masih belum penguasaannya gitu ya. Penguasaannya
karena memang kemarin dari media yang saya gunakan ini lumayan membutuhkan perangkat yang sebetulnya anak-anak sudah punya, cuma karena bebannya kan ini bentuknya virtual reality gitu ya, VR, ya jadi bentuknya tidak membutuhkan kacamata khusus. Jadi saya menginginkan nantinya ya mungkin kalau melalui sekolah mungkin agak berat gitu ya, tapi minimal saya sendiri berusaha mencari atau menemukan media lainnya yang berbentuk virtual tapi lebih mudah dan lebih tepat ke perangkat yang digunakan oleh anak-anak. Ya. Kemudian juga yang keduanya masalah ini keaktifan siswa, ya. Siswanya memang kalau jadi masih saya lihat itu anak-anak kurang inisiatifnya, kurang inisiatif. Jadi memang selalu saya sedang berusaha bagaimana menemukan formula yang pas ya, supaya anak-anak itu ketika diberikan sebuah permasalahan atau tugas gitu ya, mereka bisa berinisiatif sendiri bagaimana melakukan atau menyelesaikan masalah. Menarik ya Pak, ada dua hal yang memang digarisbawahi. Secara kacamata saya kemarin sudah bagus gitu, karena mungkin karena kita berbeda mata pelajaran ya, saya mata pelajaran umum, Pak Angga tapi kemarin ketika saya melihat virtualnya itu sudah keren gitu. Ternyata memang ada hal lain seperti di sini adalah penguasaan dan media seperti ini. Tapi Anton sudah punya solusi yang cukup baik dengan media virtual yang lebih ringan dan lebih mudah untuk dikuasai. Itu sangat bagus. Di sini juga ada hal yang menarik, kurang inisiatif ya dalam pembelajaran dan menunggu. Iya. Kira-kira ini untuk agar anak tidak menunggu atau tidak menunggu perintah hal-hal yang bisa dilakukan atau upaya yang bisa dilakukan untuk menstimulus anak tersebut. Mungkin saya akan mencoba ini Pak. Salah satu yang ada di pikiran saya itu adalah memberikan semacam satu video motivasi lah gitu ya, video motivasi atau juga ya semacam itulah video motivasi bahwa mereka di sekolah ini itu apalagi di tingkat SMK ya, SMK yang memang tujuan akhirnya adalah mereka bekerja. Kemudian untuk dunia kerja sekarang itu tidak mudah, mereka harus aktif, tidak pasif saja, ya harus bergerak, karena kalau tidak bergerak ketinggalan. Jadi mungkin saya berikan berupa berikan tentang video motivasi tentang bagaimana ketika seseorang yang memang tidak punya apa-apa tapi dia punya kemauan keinginan mau kerja keras bisa berhasil. Jadi memancing mereka supaya ketika pelajaran apapun bukan termasuk belajar ya, ketika memang sudah mereka memiliki lembar kerja yang dilakukan selanjutnya tanpa harus menunggu perintah, mereka otomatis sudah. Kemudian juga mencari referensinya juga tidak hanya di satu tempat saja bisa, apalagi sekarang teknologi sudah sangat berkembang, yang banyak hal yang bisa dilakukan dari segala informasi. Jadi memberikan motivasi lebih ke mereka dengan salah satu yang tadi menayangkan video motivasi, kemudian juga yang mungkin
Banten cukup menarik ya, upaya menurut Pak Adi kreatif aktivitas siswa ya, aktivitas siswa ini atau selain tadi inisiatif itu apa lagi Pak? Yang berikutnya adalah menurut saya yang jadi kreatif itu ketika hasil proyeknya atau hasil yang produknya produk yang mereka buat itu bisa melebihi dari yang ada di LKS ya, atau LKPD ya. Kemudian juga dalam karena kan kemarin itu berbentuk kelompok Pak ya, berbentuk kelompok, jadi semua yang terlibat kelompok itu ketika itu akan terlihat aktif atau tidaknya ketika di presentasinya. Jadi ketika mereka sudah membagi-bagi tugasnya secara berkelompok, kemudian porsinya masing-masing, nah nanti ketika presentasi itu akan kelihatan mana yang betul-betul menguasai, mana yang memang hanya mengandalkan otoritas saja. Banyak ya Pak Amin, banyak hal yang menunjukkan bahwa itu aktif ya di dalam prosesnya, yang menjadi target akan yang minimalnya keaktifan itu sama mantu Ya, dari apa yang targetnya itu yang minimal ketika mereka diberikan lembar kerja bisa menyelesaikan sampai ke ada produknya lah, ya, ada produknya. Nah, memang kalau di produk itu Pak, kita kan modelnya kebanyakan adalah project itu, dan itu kalau memang jadwal pelajaran juga banyak gitu ya. Nah, tapi terkadang kalau saya kan sekarang itu 4 jam pembelajaran atau sekitar 3 jam normalnya. Tapi terkadang ketika waktu itu tidak cukup untuk menyelesaikan diri. Nah, targetnya itu jadi ketika mereka diberikan lembar kerja itu bisa menggunakan ada produk yang buat, sama kemudian juga bisa menguasai apa yang mereka kerjakan. Dan yang terakhir itu adalah pemanfaatan teknologi. Karena memang selama ini apa yang mereka sering gunakan, tapi lebih banyak ke kesenangan pribadi, bukan ke pembelajarannya. Yang padahal teknologi itu dimanfaatkan akan baik kalau betul-betul digunakan secara sehat, gitu ya. Tapi kalau akan menjadi hal yang membuat orang, bukan teknologi yang salah, tapi orang penggunanya. Nah, jadi targetnya itu adalah pemanfaatan teknologi betul-betul sesuai gitu. Jadi kita mengizinkan penggunaan HP bukan berarti memberikan keleluasan bagi mereka untuk selalu bermain game. Nah, saya pengennya HP digunakan tapi ya betul-betul buat itu. Dan itu akan terlihat ketika kita evaluasi, gitu ya. Kita dievaluasi mulai dari evaluasi harian, tambahan presentasi, itu akan kelihatan mana anak negosiasi bekerja, mana anak yang hanya setengah bekerja. Targetnya. Jadi dari yang kita diskusikan tadi, dari yang kita bahas, muncul permasalahan dan memang Pak Anton sudah menemukan solusi yang terbaik yang harus diselesaikan, yang harus dilaksanakan. Tindak lanjutnya menyempurnakan apa yang sudah baik. Yang pasti Pak, itu di setiap pertemuan kasih yang sekarang ini yang ada hasil di kita ada observasi itu ya, yang saya adalah di pertemuan berikutnya gitu ya. Dan memang dari setiap pertemuan yang dilakukan itu berusaha mencari kelemahan saya atau kekurangan saya apa, di mana anak-anak yang masih
apa sih sebabnya anak-anak itu nanti terbiasa memberikan ini, ada yang mendengarkan, ada yang tidak. Nah itu setiap pertemuan sebetulnya selalu dilakukan. Nah, ya itu permasalahan sekarang objeknya mudah-mudahan bisa terrealisasi. Ada hal yang tidak menyenangkan, ada mungkin untuk yang sangat tindak lanjutnya terkait masalah perbaikan di pertemuan nanti kita coba untuk diskusi kembali barangkali ada hal-hal baru yang bisa kita diskusikan sehingga menjadi pembelajaran juga untuk saya. Sekali lagi terima kasih. Oke, sama-sama Pak Syed.